Halo adik-adik, jumpa lagi dengan kakak dalam pembahasan materi biologi SMA. Adik-adik, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang materi yang terkait dengan alat indera berupa indera penglihatan, yaitu tentang mata adik-adik. Mata merupakan organ penglihatan yang mempunyai sejumlah reseptor adik-adik. Reseptornya di sini adalah untuk menerima rangsangan berupa cahaya. Jadi reseptornya itu sering disebut dengan istilah fotoreseptor adik-adik. Oke. Adapun fotoreseptor ini di mana sih letaknya pada bagian mata ya? Dan seperti yang kita ketahui adik-adik, mata di sini dilindungi oleh yang namanya kelopak mata ya. Lalu nanti ada alis ya, ada rambut mata, dan selanjutnya nanti ada bola mata. Nah, biasanya fotoreseptor ini terletak pada bola mata adik-adik. Akan tetapi, untuk tahu lebih dalam lagi di mana letak fotoreseptor, kita akan mencari tahu dengan cara melihat gambar sebagai berikut. Nah, ini adalah struktur dari bola mata adik-adik. Ya. Jadi di sini struktur bola mata. Nah, untuk mengetahui di mana fotoreseptor adik-adik, kakak akan membagi struktur bola mata di sini menjadi 3 struktur. Oke? Yang pertama itu dinamakan dengan sklera ya. Selanjutnya, yang kedua itu dinamakan dengan koroid. Dan yang ketiga dinamakan dengan retina adik-adik. Nah, seperti ini. Adik-adik, sklera merupakan lapisan terluar dan berfungsi sebagai pelindung mata. Nah, ini sklera ini yang ini nih adik-adik. Jadi untuk sklera ya, itu yang ini nih adik-adik. Nah, yang ini. Ini sklera yang berwarna biru di sini adik-adik. Jadi sklera di sini karena letaknya paling luar, jadi dia ini berfungsi sebagai pelindung. Ya. Pelindung. Nah, akan tetapi di sini adik-adik, dia ini berfungsi sebagai pelindung mata. Nah, nanti di sini bagian yang depannya ya, di sini ada yang rupanya seperti transparan. Ini dinamakan dengan kornea. Jadi pada sklera itu ada yang dinamakan dengan kornea adik-adik. Seperti itu. Selanjutnya untuk koroid di sini adik-adik, di sini ada kornea sekali lagi ya, yang merupakan bagian dari sklera. Kemudian nanti di sini ada koroid adik-adik. Nah, koroid ini letaknya agak lebih dalam dibandingkan dengan sklera, di mana koroid ini merupakan lapisan tengah yang terdiri atas jaringan ikat yang mengandung banyak pembuluh darah dan pigmen. Koroid ini berfungsi memberi makan sel-sel retina dan menyerap cahaya yang masuk lewat retina. Jadi nanti di sini koroid itu di sini adik-adik. Nah, di sini lapisan tengah ini dia ini biasanya sebagai pemberi nutrisi bagi retina ya. Pemberi nutrisi. Pemberi nutrisi ya untuk retina adik-adik. Nah, dia juga nanti sebagai penyerap cahaya yang nanti sampai ke retina adik-adik di sini ya. Nah, selanjutnya pada koroid ini terpisah dari sklera. Nanti ada yang memisahkan antara sklera dan koroid ya. Dan membentuk iris adik-adik. Nanti di sini ada iris ya. Iris. Iris ini ya merupakan pemisah dari koroid dan sklera. Di mana iris ini terdapat yang dinamakan dengan pupil adik-adik. Di mana pupil di sini adalah celah dari iris. Jadi nanti cahaya itu bisa masuk ke retina ya. Itu nanti berasal itu akan masuk melalui pupil adik-adik seperti itu. Selanjutnya adik-adik di sini juga ada lensa adik-adik. Nanti di sini yang tadi ada iris ya, kemudian ada pupil, nanti juga ada lensa adik-adik di sebelah sini. Nah, selanjutnya nanti lebih ke dalam lagi ada retina adik-adik, yang ini nih retina ya.
Retina ini ya merupakan lapisan yang sangat sensitif terhadap cahaya. Dia itu berisi epitel sensoris. Pada retina terdapat ujung-ujung saraf fotoreseptor. Nah, berarti di sini terlihat kan ujung-ujung saraf fotoreseptor itu adanya pada retina adik-adik. Sehingga dalam hal ini ya, retina di sini berfungsi sebagai fotoreseptor. Dia ini karena sensitif ya terhadap cahaya adik-adik. Nah, seperti ini. Oke. Adapun pada retina ini terdapat sel-sel tertentu adik-adik yang mendeteksi entah itu mendeteksi warna ya, untuk mendeteksi warna dan melihat benda, bentuk benda. Adapun bagian-bagian itu yang pertama ada yang dinamakan dengan sel batang adik-adik. Dan yang kedua ada yang dinamakan dengan sel kerucut. Nah, seperti ini adik-adik. Sel batang dan sel kerucut ini memiliki fungsi yang berbeda ya. Dimana kalau sel batang ini memiliki senyawa antara vitamin A dengan protein yang dinamakan dengan rhodopsin. Nah, seperti ini adik-adik. Rhodopsin ini pada tempat terang ya, nantinya akan terurai. Sedangkan pada tempat gelap tidak akan terurai. Ini berarti sel batang di sini berfungsi ketika kita melihat benda pada tempat yang terang dan melihat benda pada tempat yang gelap, adik-adik. Selanjutnya kalau sel kerucut, ini senyawanya itu dinamakan dengan iodopsin, ya. Iodopsinnya ini nanti ada iodopsin merah, ya. Kemudian ada iodopsin hijau, adik-adik. Kemudian ada iodopsin kuning. Jadi di sini dalam hal ini sel kerucut ini berfungsi untuk membedakan warna. Karena kita ketahui spektrum warna itu biasanya terdiri dari warna dasar yaitu merah, hijau, dan kuning adik-adik. Seperti itu. Nah, adapun yang membuat bola mata ini selalu terlihat basah adik-adik itu karena adanya yang dinamakan dengan cairan mata adik-adik. Jadi cairan mata ini ada dua ya. Ada yang dinamakan dengan aqueous humor ya. Aqueous humor ya, dan vitreous humor adik-adik. Di sini ada vitreous humor. Nah, inilah adik-adik yang merupakan cairan mata. Oke adik-adik, demikian penjelasan kakak tentang struktur bola mata yang terkait ya dengan bagian mata. Selanjutnya bagaimana sih struktur-struktur ini dapat bekerja sama sehingga rangsangan yang berupa cahaya nanti dapat terdeteksi oleh otak. Oh, ini adalah kita mengenal benda itu dengan karakteristik bentuk dan warnanya. Ingin lebih tahu? Maka nanti kita akan jumpa pada konten selanjutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.